Dan ini terlihat jelas dari dalil-dalil syariat yang menunjukkan keharaman membangun di atas kuburan dan peringatan keras akan hal tersebut dan penjelasan tentang bahayanya melakukan perbuatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 27 Rajab 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis membaca kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, pokok-pokok keimanan dalam cahaya naungan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dan Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili dan Fadilat Syekh Saleh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita membahas al-babul awal, bab yang pertama, yaitu al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih kita membahas al-faslu tsani, tauhid al-uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala
di dalam ibadah, dan masih kita di dalam al-mabhath ats-tsani, wujubu ifradullahi bil ibadah, yaitu kewajiban mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kita masih di dalam al-mabhath ats-tsalits, himayatul mustafa janabat tauhid, yaitu penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Dan di dalam pembahasan yang ketiga ini kita sudah membahas subtopik yang banyak, yaitu yang pertama masalah ruqyah, yang kedua masalah jimat, yang ketiga masalah memakai gelang yang terbuat dari besi atau benang untuk menahan bala, yang keempat bertabarruk dengan pohon dan bebatuan, dan yang kelima adalah larangan-larangan yang berkaitan dengan kuburan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyebutkan 3 poin yang berkaitan dengan kuburan ini. Yang pertama adalah tentang da'watu al-mauta, yaitu tentang, sebentar ya, yang pertama adalah tentang berdoa kepada orang yang sudah mati. Kemudian yang kedua adalah ittikhadhu al-qubur masajid, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita ingin bahas yaitu al-bina 'alal qubur, membangun kuburan. Kita ingin bahas permasalahan al-bina 'alal qubur, yaitu membangun kuburan. Sebelumnya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun kuburan terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Saya akan berbicara melalui sebuah kitab dengan judul, dan kitab ini adalah kitab yang ditulis dalam rangka mengambil program magister yang diadakan di bagian fikih di Fakultas Syariah Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Dan risalah ini, untuk mengambil program magister ini, mendapatkan predikat summa cum laude pada tahun 1418 Hijriah. Dan ini ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Umar bin Muhammad As-Suhaibani, dan beliau adalah anggota pengajar, yaitu dosen di Fakultas Syariah dan Usuluddin, sekarang di Universitas Al-Qasim. Dan judulnya adalah Ahkamul Maqabir fi Syariah Al-Islamiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan kuburan-kuburan di dalam syariat Islam. Dan sebelum itu juga saya ingin menyebutkan tentang pada waktu pertemuan yang pertama yang berkaitan dengan kuburan, kita membahas tentang da'watul mauta, yaitu berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Ada kitab menarik yang sudah hampir selesai saya baca,
Judulnya adalah An-Nubdhah Asy-Syarifah An-Nafisah fi Radd 'ala al-Quburiyyin. An-Nubdhah Asy-Syarifah An-Nafisah fi Radd 'ala al-Quburiyyin. Yaitu ringkasan yang mulia, yang bermanfaat, membantah terhadap orang-orang yang berdoa kepada orang yang sudah dikubur. Ini ditulis oleh Fadilat Syekh Hamad bin Nasir bin Uthman Al-Mu'ammar yang wafat pada tahun 1225 Hijriah. Kita sekarang 1445 Hijriah. Berarti buku ini sekitar 220-an tahun yang lalu. Dan ini menariknya, buku ini ditahqiq atau diteliti oleh Fadilat Syekh Abdus Salam bin Barjas bin Nasir Al-Abdul Karim. Ini salah seorang ulama yang disebut-sebut sebagai ulama besar padahal umurnya masih muda, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau wafat dalam keadaan masih sangat muda. Abdus Salam bin Barjas. Siapa yang mengikuti dakwah sunnah dan belajar tauhid dan juga ulama-ulama dakwah pasti mengenal tentang Fadilat Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Dan kitab-kitab ini sengaja saya bawa bahwa kita belajar bukan dari hawa nafsu, bukan dari kantong sendiri, akan tetapi kita belajar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang kita bahas, jadi sudah dua poin yang kita bahas. Yang pertama, berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Ada sebagian orang yang mengatakan berdoa kepada orang yang sudah meninggal tidak mutlak syirik akbar. Sebagaimana sudah saya sebutkan, apabila dia masih meyakini bahwa Allah yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, meskipun dia berdoa kepada orang yang sudah meninggal, wahai Syekh fulan, wahai wali fulan, dengan jelas dan gamblang, maka mereka meyakini bahwa berdoa seperti itu tidak mutlak syirik selama meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka dibantah dalam buku ini yang saya sudah sebutkan tadi. Kemudian yang sudah kita bahas juga adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta ijma' para ulama haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini meskipun kuburannya tidak dibangun, tetap aja kuburan seperti biasa, tapi menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini dahulu sebelum mengenal dakwah sunnah, saya pernah melakukannya. Saya pernah deres Quran, deres itu maksudnya murajaah Quran, karena kita santri tahfidz, di samping kuburan sunan tertentu, kemudian bermalam di sana, mengadakan perjalanan ke sana, beribadah di sana, terasa lebih atau diyakini terasa lebih khusyuk, lebih kabul, lebih mustajab berdoa di samping-samping kuburan dibandingkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal antara masjid dengan kuburan tersebut, kuburannya di arah kiblat masjid, sedangkan masjidnya di belakang. Tapi lebih suka ke beribadah di kuburan dibandingkan beribadah di masjid-masjid yang merupakan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas sudah kita bahas itu yang berkaitan dengan hal tersebut.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membangun kuburan. Jadi ada kubur, kemudian dibangun. Ada kubur, kemudian dibangun. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam buku yang saya sebutkan tadi, Ahkamul Maqabir fil Ahkam Syar'iyyah, bahwa permasalahan membangun di atas kuburan adalah permasalahan yang penting dan besar. Dan ini terlihat jelas dari dalil-dalil syariat yang menunjukkan keharaman membangun di atas kuburan dan peringatan keras akan hal tersebut dan penjelasan tentang bahayanya melakukan perbuatan tersebut. Kenapa demikian? Beliau mengatakan, saya baca ya. لأن المخالفة في بناية القبور ورفعها وتعظيمها لا يقتصر على المخالفة العملية فحسب. Karena yang menyelisihi dalil-dalil tersebut sehingga kemudian ia membangun di atas kuburan, meninggikan kuburan, mengagungkan bangunan tersebut, ini bukan hanya sekedar penyimpangan amaliyah saja. Jadi sudah membangun kuburan itu adalah penyimpangan amaliyah, tidak pernah ada dalam syariat Islam. Bal innahu yata'adda dzalika ila al-mukhalafah al-'aqdiyyah. Tetapi dia lebih daripada hanya penyimpangan amaliyah, yaitu bid'ah. Tetapi juga penyimpangan aqdiyah, yaitu penyimpangan akidah. Faman 'azzama al-qubura wa bana haulaha al-masyahid wal-qibab faqad khalafa nusus asy-syar'iyyah wa 'arrada an-nas li khatar al-ikhlal bi tauhidillah ta'ala. Maka siapa yang siapa yang mengagungkan kuburan-kuburan dan membangun di sekitarnya tempat-tempat untuk diziarahi. Kemudian kubah-kubah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kubah-kubah, mudah-mudahan cukup waktunya. Maka berarti dia sudah menyelisihi dalil-dalil syariat dan sudah mengajak manusia untuk terperosok ke dalam bahaya yang besar, yaitu rusaknya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad tahaddatsa al-fuqaha fi kutubihim haula hadhihi al-mas'alah wa aktsaru min 'ardi at-tafri'at wat tafsilat fiha. Buktinya juga para ahli fikih sudah berbicara dari mulai semenjak dahulu seputar permasalahan ini. Dan mereka banyak membuat cabang-cabang dan rincian-rincian di dalam permasalahan ini. Nah, ini juga menjadikan pelajaran bagi kita. Hati-hati jangan serampangan menghukumi. Ini juga menjadikan pelajaran bagi kita. Hati-hati jangan serampangan menghukumi. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyebutkan tentang mazhab fikih yang 4 dalam perkara, ingat perkara yang ketiga adalah al-bina 'alal qubur. Membangun di atas kuburan-kuburan. Ada kuburan, kemudian dibangun bermewah-mewah. Bahkan sampai bermiliar-miliar. Sedangkan mungkin masjid yang di samping mau rubuh. Sekolah, madrasah yang di samping mau hancur. Dibangun bermiliar-miliar untuk sebuah kuburan. Maka mazhab Hanafi, para ulama mazhab Hanafi memutlakkan karahatul bina 'alal qubur, yaitu makruhnya. Ingat, makruhnya di sini bukan makruh yang kita pahami. Membangun di atas kuburan. Bahkan disebutkan di dalam kitab Raddul Muhtar 'ala Durril Muhtar, ini salah satu kitab mazhab Hanafi,
Wa qala ba'duhum yahrumu idza kana al-bina'u liz-zinah. Haram jika membangun itu untuk perhiasan, untuk hiasan. Wa yukrahu idza kana al-bina'u lil-ihkam. Dan dimakruhkan kalau seandainya membangunnya untuk memperbaikinya. Wa qila la yukrahul bina idza kana al-mayt min al-masyayikh wal ulama was sadat wa hadza fi ghairi al-maqabir al-musbalah. Yang artinya dan tidak dimakruhkan. Lihat ya. Ini mazhab Hanafi. Membangun jika si mayit itu termasuk syekh, orang alim, para pemimpin agama. Ya, ini mazhab Hanafi. Tidak dimakruhkan jika si mayit yang dibangun kuburannya tadi termasuk syekh, orang alim, atau para pemimpin agama. Dan ini jika dikerjakan kuburannya bukan di kuburan yang musbalah. Kuburan musbalah adalah kuburan yang di tanah lapang orang yang tidak dipakai lagi. Nanti saya akan bahas masalah itu. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hambali berpendapat bahwa al-bina' 'ala al-qubur imma an yakuna yasiran aw katsiran fa in kana al-bina'u yasiran litamyiz kal ha'id alladhi yumayyizu bil insan qubur awliya'i fa huwa jaiz 'indahum bil ittifaq. Wa in kana al-bina'u kabiran fa imma an yuqsada bihi al-mubahat aw la fa in qasada bihi al-mubahat aw fa in qusida bihi al-mubahat fa huwa haramun bila khilaf. Lihat. Mazhab Maliki berpendapat membangun di atas kuburan, baik itu sedikit yang dibangun atau banyak, jika bangunannya itu sedikit, maksudnya tidak terlalu megah, hanya membedakan untuk dinding yang dengannya seseorang bisa membedakan ini tanah kuburan, ini bukan tanah kuburan. Maka itu diperbolehkan dengan kesepakatan mazhab Maliki. Tetapi jika bangunannya itu besar dan dimaksudkan, lihat ya, dimaksudkan untuk bermegah-megah atau tidak dimaksudkan untuk itu, maka jika dimaksudkan untuk bermegah-megah maka dia haram tanpa ada khilaf di antara para ulama. Maka dia haram tanpa ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Tetapi jika dimaksudkan bukan untuk bermegah-megah, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Itu mazhab Maliki. Lihat, dua-duanya sama. Tetap dia diharam. Nanti saya akan ambilkan ringkasannya sehingga antum mudah. Antum dengar aja sekarang. Kemudian mazhab Syafi'i membedakan antara idza kana al-bina 'ala al-qabr fi milk al-insan aw fi maqbaratin musbalah. Yang artinya mazhab Syafi'i membedakan kalau seandainya tanah kuburan itu milik seseorang atau tanah kuburan tersebut di tanah yang tidak ada yang memilikinya. Itu dibedakan antara mereka. Fa in kana al-bina 'ala al-qabr fi maqbaratin musbalah fa huwa haram. Kalau seandainya membangun kuburan di tanah yang musbalah, yang tidak ada pemiliknya, maka haram. Qalu wa yuhdamu hadzal bina bila khilaf. Tidak ada khilaf di antara para ulama, mazhab Syafi'i harus dihancurkan. Kalau bangunannya di tanah yang tidak ada pemiliknya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitabnya Al-Um, وَقَدْ رَأَيْتُ مِنَ الْوُلَاتِ مَنْ يَهْدِمُ بِمَكَّةَ مَا يُبْنَى فِيهَا فَلَمْ أَرَى الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ. Dan aku telah melihat dari para pemegang kekuasaan pada waktu itu yang menghancurkan di kota Mekah kuburan-kuburan yang dibangun di dalamnya. Dan aku tidak melihat para ahli fikih
menganggap atau memburukkan perbuatan tersebut. Ya, memburukkan perbuatan tersebut. Artinya, kalau ada kuburan di tanah yang tidak ada pemiliknya, kemudian dibangun besar-besaran, maka dengan tanpa khilaf dalam ulama mazhab Syafi'i, wajib dihancurkan. Qalu wa in kana al-qabru fi milkihi jaza bina'u ma sya'a ma'al qaraha wa la yuhdamu alaih. Lihat. Tetapi kalau seandainya kuburan itu di tanah miliknya, yang kita kan sering melihat nih di Banjar bahwa ada kuburan di muka rumah. Itu memang kebiasaan orang yang bermadzhab Syafi'i bahwa ada namanya istilah kuburan musbalah, kuburan yang tidak ada pemiliknya, dan ada kuburan yang memang di tanahnya sendiri. Kuburan jika di tanahnya sendiri maka boleh membangunnya sekehendaknya, tapi tetap itu dimakruhkan dan tidak dihancurkan. Baik. Itu disebutkan dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Madzhab Hambali. Dan ingat ya, yang saya baca ini risalah jami'iyah. Kalau ngambil S2 itu apa istilahnya? Tesis apa? Hah? Tesis. Ini adalah tesis S2 untuk mengambil program magister. Jadi tentunya sangat ilmiah sekali, merujuk kepada kitab-kitab, perkataan-perkataan yang dibacakan tadi merujuk kepada kitab-kitab. Jadi kalau seandainya ingin membaca kembali, silahkan baca itu. Dan download di internet banyak. Judulnya Al-Ahkam, Ahkamul Maqabir fil Ahkam Syar'iyyah. Baik. Adapun mazhab Hambali, Imam Ahmad dan ulama mazhab Hambali memutlakkan makruhnya membangun di atas kuburan. Mereka mengatakan sawa'un lasiqul bina al-ard am la. Baik itu membangunnya di atas tanah atau tidak. Ya. Kemudian qila yukrahul bina al-fakhir kal qubbah. Dan dikatakan dalam mazhab Hambali dimakruhkan membangun yang mewah, yang megah, seperti dikubahi. Ibnu Muflih rahimahullah, seorang ulama Islam bermadzhab Hambali, wafat di kota Damaskus tahun 763 Hijriah, mengatakan wa zahiruhu la ba'sa bibina'in mulasiqin li'annahu yuradu li ta'limihi wa hifdhihi da'iman. Tidak mengapa untuk membangunnya yang yang mengena dengan tanah, karena agar menjaganya dan mengetahui bahwa itu kuburan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ringkasannya untuk mencatat baik-baik. Dari semua yang sudah saya sebutkan tadi, ringkasannya pertama, ittafaqa fuqaha'ul madzahib minal hanafiyyah wal malikiyyah wal syafi'iyyah wal hanabilah ala annahu yuhramu al-bina atau yahrumul bina 'ala al-qabri idza kana al-bina 'ala al-qabri fi maqbaratin musbalah li dafni mautal muslimin. Para ahli fikih dari 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bersepakat bahwa diharamkan membangun di atas kuburan jika bangunan di atas kuburan tersebut di tanah yang musbalah. Tanah yang musbalah. Apa tadi kuburan tanah musbalah? Tidak ada pemiliknya. Seperti pekuburan-pekuburan. Pekuburan kaum muslimin. Kuburan alkah ini, diharamkan. Sepakat mazhab fikih yang 4. Tidak boleh dibangun di atas kuburan bangunan jika kuburannya di tanah yang musbalah, yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Nah,
Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan di sini, wa ala hadza, oleh karena ini, fayajibu hadmu ma bunya fil maqbarah al-musbalah 'ala al-qubur. Wajib merubuhkan apa saja yang dibangun di atas kuburan yang musbalah, yang di tanah tidak ada pemiliknya. Wa bihadza sarraha aktsarul fuqaha. Inilah yang ditegaskan oleh kebanyakan ahli fikih. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Mawahibul Jalil, kemudian yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa huwa muqtadal qaul bitahrim. Kenapa demikian? Karena itu konsekuensi dari keharaman membangun kuburan jika kuburan tersebut di tanah musbalah yang tidak ada pemiliknya. Kemudian beliau mengatakan, wa yadullu li hadzal qaul ahaditsun nahy 'anil bina' 'alal qubur kama sayati. Dan yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah dalil-dalil larangan membangun di atas kuburan sebagaimana akan kita baca nanti. Qala al-fuqaha, penulis mengatakan, para ahli fikih berkata, wa li anna fil bina'i fil maqbarah al-musbalah tadhiqun 'ala an-nas bila faidah. Sebabnya yang lain adalah karena membangun di atas kuburan yang musbalah, yang tidak ada pemiliknya, ini menyempitkan untuk manusia tanpa ada faedah, menyempitkan jalan untuk manusia tanpa ada faedah. Wa li annahu isti'malun lil maqbarah fima lam tudha' lah. Dan juga sebabnya yang lain, menggunakan pekuburan untuk sesuatu yang bukan fungsinya. Menggunakan pekuburan untuk sesuatu yang bukan fungsi untuknya. Ini disebutkan dalam kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu ringkasan yang pertama. Ringkasan yang kedua, annal bina' 'ala al-qabri in kana al-maqsud minhu az-zina wal mubahat wal mufakharah fahuwa haram. Bahwa membangun di atas kuburan jika yang dimaksudkan darinya adalah perhiasan, bermegah-megah, berbangga-bangga, maka ini haram. Sawa'an kana al-bina'u fi milkil insan atau fil maqbaratil musbalah. Baik itu pekuburan, pembangunan di atas kuburan tersebut, kuburannya dimiliki oleh manusia, atau di kuburan apa tadi? Musbalah. Dzakara dzalika jumhurul fuqaha minal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah. Yang menyebutkan akan hal ini adalah mayoritas para ahli fikih dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Ini disebutkan dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, Mawahibul Jalil, kemudian Al-Furu'. Itu ringkasan yang kedua. Apa ringkasan yang kedua? Membangun di atas kuburan jika fungsinya untuk bermegah-megah, bermewah-mewah, berbangga-bangga. Kuburan anu lebih megah begini, kuburan anu lebih megah begini. Maka ini haram berdasarkan pendapat jumhurul fuqaha, mayoritas para ahli fikih. Baik. Kemudian yang ketiga, idza lam yakunil qabru fi maqbaratin musbalatin li nafdi mautal muslimin wa lam yakunil bina' 'ala al-qabr li qasd al-mufakhara wal mubaha fa hadha ukhtilifa fihi al-fuqaha ala qawlain. Nah, diperhatikan. Jika kuburan yang dibangun tadi bukan di kuburan musbalah yang tidak ada pemiliknya, pekuburan-pekuburan kaum muslimin, dan membangunnya bukan untuk maksud berbangga-bangga, bermewah-mewah, berharat-haratan, ajar kita, ya, maka para ahli fikih berbeda pendapat dalam dua pendapat. Apa syaratnya tadi? Permasalahannya apa? Di kuburannya ada, dikuburkan, tetapi bukan di kuburan musbalah. Berarti kuburan milik sendiri.
Ya, tanah sendiri. Kemudian tujuannya bukan untuk apa? Untuk bermegah-megah, berbangga-bangga, bersombong-sombong, berharap-haratan antara kuburan satu dengan yang lain. Dan subhanallah para ikhwah, ini perkataan kapan mereka bicarakan? Hah? Para ahli fikih ini berbicara kapan? Imam Syafi'i hidup abad keberapa? Abad kedua Hijriah. Jadi jangan tuduh ketika kita membicarakan seperti ini, jangan tuduh kita Wahabi, jangan. Ini para ulama dari dahulu sudah membicarakan seperti itu. Kita cuma menukilkan dan cuma mengajak, ayo jauhi perbuatan tersebut agar terjauhkan dari kesyirikan. Dan ini bukan pembicaraan baru. Bukan. Ini pembicaraan sudah lama. Ratusan tahun yang lalu. Kita sekarang 1445 Hijriah. Imam Syafi'i 200-an. Hijriah. 250 beliau meninggal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 1200 tahun yang lalu sudah dibicarakan permasalahan. Nah, maka pendapat yang pertama, jika bangunan di atas kuburan tersebut milik seseorang dan hanya sekedar untuk membedakan, bangunannya untuk membedakan, ini tanah kuburan, ini tanah rumah, ya, ini tanah kuburan, ini tanah rumah, maka ini boleh. Dan ini adalah pendapat yang disepakati oleh ahli fikih dari mazhab Hambali. Jika bangunannya ringan, tidak terlalu besar. Jika bangunannya ringan, tidak terlalu besar. Begitu juga ini pendapat dari sebagian dari mazhab Hambali. Terutama Imam Ibnu Muflih rahimahullah. Kemudian ini juga pendapat Ibnu Hazm dari mazhab Zahiri. Dan mereka berdalil bahwasanya al-murad minal bina' 'ala al-qabr huna huwa tamyizul qabr wa ta'lim wa hifdhuhu daiman fahuwa kal hasa. Yang dimaksud untuk membangun tadi adalah hanya sekedar membedakan, untuk memberikan tanda ini tanah kuburan, ya, untuk menjaganya agar tidak diinjak-injak dan seterusnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama ini bisa terjadi debat lah di antara para ulama, tapi saya tidak mau masuk ke dalam itu. Pendapat yang kedua, makruh membangun di atas kuburan meskipun tanah kuburannya adalah milik seseorang. Dan ini adalah mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi, dan sebagian ulama mazhab Maliki, dan juga dia mazhab Syafi'i dan Hambali. Makruh. Dan makruh menurut ulama terdahulu apa? Haram. Bukan makruh yang kita pahami sekarang. Makruh yang kita pahami sekarang itu udah disebutkan oleh para ulama usul fikih apa? Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak keras. Jika dilanggar maka tidak berdosa. Itu makruh menurut ulama usul fikih di zaman-zaman terakhir ini. Tapi makruh menurut ulama terdahulu dari ahli fikih terdahulu adalah haram. Makruh dibagi menjadi dua, makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh yang lebih baik dijauhi, makruh yang diharamkan. Ingat, pendapat yang kedua apa? Meskipun itu di tempat tersendiri dan tujuannya bukan untuk, meskipun tujuannya hanya bukan untuk berbangga-bangga, bermewah-mewah, hanya sekedar memberikan tanda seperti itu saja, mutlak makruh. Mazhab Hambali, Syafi'i, dan sebagian dari ulama mazhab Maliki. Pendapat yang lebih rajih dalam permasalahan yang ketiga, ya, apa permasalahan ketiga? Membangun kuburan di tanah pribadi tanpa niatan bermegah-megah asan.
tanpa niatan megahan. Maka ada khilaf di antaranya. Ada yang membolehkan, ada yang membolehkan mazhab Maliki, dan yang mengharamkan, memakruhkan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan sebagian ulama mazhab Maliki. Dan sebagian ulama mazhab Hanafi. Jadi jumhur malah mengharamkan atau memakruhkan. Dan yang kuat dari dua pendapat ini adalah annal bina 'alal qabr haram. Bahwa membangun di atas kuburan haram. Sawa'un kana fi milki insan atau fi maqbarati musbalah atau fi ayyi makan kana. Baik itu kuburannya di tanah yang dimiliki oleh seseorang atau kuburannya di kuburan apa tadi namanya? Musbalah, di pekuburan kaum muslimin jadi dimiliki oleh seseorang atau di tempat mana saja. Faqad sarraha ba'dul malikiyah bitahrimi kama taqaddam. Sebagian ulama mazhab Maliki mengharamkannya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pendapat yang rajih, yang kuat dan benar bahwa al-bina'u 'alal qabri haram. Membangun di atas kuburan hukumnya haram. Sawa'un kana fi milki insanin atau fi maqbaratin musbalah. Baik itu membangunnya di tanah milik seseorang atau di pekuburan yang tidak ada pemiliknya atau pekuburan kaum muslimin. Atau fi ayyi makan, atau di tempat mana saja. Faqad sarraha ba'dul malikiyah bitahrimi kama taqaddam. Maka sebagian ulama mazhab Maliki telah menegaskan keharaman tersebut sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Jadi pendapat ini bukan pendapat ulama sekarang. Lihat baik-baik. Pendapat ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki. Kalau seandainya kita ingin merujuk kepada mazhab-mazhab fikih yang 4. Nah, ada permasalahan di sini. Masih ingat nggak tadi di awal ketika kita membaca pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan dikecualikan kalau kuburan itu kuburan apa? Orang alim, seorang syekh, seorang pemimpin, tokoh agama boleh membangun di atas kuburan mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang disebutkan dalam mazhab Hanafi. Maka kita katakan, dan penulis Syekh tadi mengatakan bahwa hadzal qaul dhaif bal huwa batil zahirul butlan. Pendapat ini lemah, bahkan pendapat yang batil, jelas kebatilannya. Bagaimana id kaifa yastaqimu an yakuna al-fadl madkhal fi tahlil al-muharramat wa fi'l al-munkarat. Lihat. Bagaimana bisa kemuliaan seseorang bisa menjadi pintu masuk untuk menghalalkan yang haram dan mengerjakan yang mungkar. Artinya gini, karena ini kuburan orang saleh, kuburan orang alim, syekh, ahli agama, bagaimana kemudian apa sandarannya? Kenapa ini dibedakan dengan kuburan yang lainnya? Kenapa kesolehan seseorang merupakan pintu masuk dalam penghalalan yang diharamkan atau mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukil di sini Syarhus Sudur fi Tahrimi Raf'il Qubur yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Syarhus Sudur itu pembuka kalbu tentang haramnya mengangkat kuburan. Imam Asy-Syaukani ulama Islam abad ke-11 Hijriah. Ini bukan sekarang, kita abad ke-15 Hijriah sekarang, abad ke-14 Hijriah sekarang. Pembicaraan ini sudah dari mulai dahulu. Pada ikhwah sekalian, bukan dari sekarang. Beliau mengatakan, bal innal hikmata allati li ajliha nuhi 'anil bina'i lil qubur hiya ma yunsha'u an dzalik min al-i'tiqadat fil amwati wa ta'dhimi. Bahkan hikmah yang karenanya dilarang membangun di atas kuburan hiya ma yansha'u an dzalik min al-i'tiqadat, yang berkembang dari perbuatan itu
keyakinan-keyakinan terhadap orang mati, wa ta'zimihim, dan pengagungan terhadap mereka. Fa sya'nul jahil idza waqa'at ainuhu ala qabrin minal qubur qad buniyat alaihi qubbah wa nadhara ila tilka sutur was suruh wa qad sutti'at hawlahu al-majamir fala syakka wala raib annahu yamtali qalbu ta'ziman li dzalikal qabr. Ya. Dan ini terjadi. Mata seorang yang bodoh apabila melihat sebuah kuburan dari kuburan-kuburan yang ada, sudah dibangun, di atasnya kubah, kemudian dia melihat kain-kain, ya, kemudian setelah itu diberikan dinding-dinding, maka tidak diragukan lagi. Kalbu orang yang bodoh tadi akan dipenuhi dengan pengagungan terhadap kuburan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza kana sahibu dzalikal qabr 'aliman aw salihan la syakka anna al-khatar a'zam. Maka terlebih lagi kalau seandainya yang dikubur tersebut seorang alim, orang saleh, maka tidak diragukan bahayanya lebih besar. Wal inhiraf wad dhalu aqrab. Penyimpangan dan kesesatan lebih dekat. Wa hadza babun wasi'un saddahu asy-syari'u hadzar min. Ini adalah bab yang sangat luas, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan ini dan memperingatkan dengan keras akan perbuatan tersebut. Wa min dzalika ma sahha an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ulaika idza mata minhum ar-rajulu salih banaw ala qabrihi masjidan thumma sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalq 'inda Allah. Dan ini sudah tegas dalilnya yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka jika meninggal dari mereka seorang yang saleh, maka mereka membangun di atas kuburnya sebuah masjid. Kemudian mereka membuat patung-patung di dalam kuburan tersebut. Ulaik, mereka adalah makhluk paling terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa membangun di atas kuburan termasuk a'zam wasaili syirk bil maqburina fiha. Ya, membangun di atas kuburan termasuk sarana paling terbesar untuk menghantarkan seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan orang yang dikubur tersebut. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis kitab membawakan dalil-dalil tentang larangan membangun di atas kubur. Di antaranya hadis yang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ad alaihi wa an yubna alaihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kuburan ditajassis. Apa itu tajassis? Perhatikan. Tajassis artinya adalah tajassisul qabri bina'uhu bil jas aw tila'uhu bil jas. Wal jas bi kasril wal fath ma'ruf alladhi yutla bihi aw yubna bihi wa huwa laysa min kalamil arab li'anna al jim was sad la yajtami'ani fi kalimatin arabiyyah. Artinya tajassisul qabr, bahasa yang dipakai oleh Rasulullah an yujassasul qabr, yaitu dilakukan tajassis pada kuburan. Disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Munzir bahwa tajassilsul kubur adalah membangun kuburan tersebut dengan jas atau menyemeni kuburan tersebut dengan jas. Jas yaitu jimnya atau jimnya dikasih harakat kasrah atau fathah, ya, jus atau jas. Dan dia adalah sesuatu yang dengannya yutla bihi wa yubna bihi. Yaitu kalau kita di sekarang semen, kalau kita sekarang apalagi selain semen, dikeramiki, seperti itu. Wa huwa laysa min kalamil Arab, karena dia bukan dari kata Arab, tajassis. Kenapa? Karena orang Arab tidak mengumpulkan huruf jim dan sad dalam satu kalimat. Susah ngomongnya masalahnya.
Jim dan sad tidak dikumpulkan dalam pembicaraan orang Arab. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah larangan, ini adalah hadis yang pertama yang menunjukkan terlarangnya untuk membangun di atas kuburan. Mohon bersabar ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini, fahadha tasrihun bin nahyi 'anil bina' 'alal qubur. Ini penegasan jelas tentang larangan membangun di atas kuburan. Wa huwa yasduqu 'ala ma bunya 'ala jawanib hafratul qabr. Dan termasuk di dalamnya adalah yang membangun di samping-samping kuburan, ya. Kama yaf'alu katsir minan nas min raf'i quburil mauta zira'an fama fawqahu. Sebagaimana sebagian orang membangun kuburan orang yang sudah meninggal satu hasta. Satu zira' itu 60 cm. Setengah meter ya. 60 cm setengah meter ya. Setengah meter. Ya. Seperti yang sekarang kita pakai keramik-keramik. Wa yasduqu 'ala ma bunya qariban min jawanibil qabr kadzalik kama fil qibab wal masajid wal masyahid al kabira alla wajhi yakunu al qabr fi wasliha aw fi janibin minha. Termasuk di dalamnya adalah kuburan, kemudian dibangun di sampingnya masjid, kemudian di sampingnya bangunan besar, ya, sebagaimana yang terjadi di zaman sekarang. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yubna ilal qabri. Yang artinya Nabi Muhammad SAW melarang untuk dibangun menuju kuburan. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Musnad. Kemudian dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini juga dalil menunjukkan haramnya membangun di atas kubur, dan larangan dari dua hadis tadi umum, mencakup seluruh bangunan, ya, mencakup seluruh bangunan, dan dimanapun kuburan tersebut, kuburan itu di tanah milik seseorang atau kuburan itu di kuburan musbalah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadis dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bitaswiyatil qubur. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, atau senantiasa, kana setelahnya fi'il mudhari', kana ya'muruna, kana fi'il madhi naqis, ya'muruna fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi. Apabila dikumpulkan kana dengan fi'il mudhari', maka itu menunjukkan tikrar dan terus menerus, ya. Kalau kita terjemahkan berarti adalah Nabi Muhammad SAW senantiasa, sering memerintahkan kita untuk meratakan kuburan-kuburan. Ini hadis dari sahabat Nabi Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis Abul Hayyaj Al-Asadi. Itu hadis yang ketiga ya. Abul Hayyaj Al-Asadi berkata, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku utus untuk membawa perintah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan aku untuk mengerjakannya?" Kemudian apa perintahnya? Alla tad'a timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan engkau tinggalkan timsal, berpatung, berhala, kecuali engkau hancurkan. Dan tidak ada kuburan yang diangkat kecuali engkau ratakan. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam kitab Nailul Awtar mengatakan, wa min raf'il qubur ad-dakhil tahta al-hadith dukhulan awwaliyan al-qibab wal masyahid al-mu'murah 'ala al-qubur. Dan termasuk membangun kuburan, masuk ke dalamnya, ke dalam hadis tersebut, yang paling pertama adalah pembangunan-pembangunan kubah di atas kuburan. Kemudian bangunan-bangunan megah di atas kuburan. Wa aidan huwa min abniyatil qubur wa tahsinha min mafasid yubkalahal Islam. Yabkilahal Islam. Dan termasuk di dalamnya juga adalah bangunan-bangunan kuburan dan memperbagus kuburan yang dengan
Wa aidan huwa min ittikhadil qubur masajid wa qad la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ila dzalik. Dan dia termasuk daripada membangun kuburan-kuburan sebagai menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pelaku perbuatan tersebut. Wa kam qad surriya min tashyid abniyatil qubur wa tahsinha min mafasid yabki lahal Islam. Dan berapa banyak akibat dari kuburan-kuburan yang dibangun, kuburan-kuburan yang diperindah, mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Islam menangis karenanya. Minha i'tiqadul jahalah laha ka'tiqadil kuffar lil asnam. Ini kalau diterjemahkan bahaya ini. Seperti sebagian orang-orang yang tidak faham menganggap kuburan-kuburan tersebut seperti keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala-berhalanya. Ini saya membacakan apa yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya ingin menjelaskan apa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa buku judulnya Al-Madinah Al-Munawwarah, Fadailuha wa Tarikhuha wa Ma'alimuha. Ini buku perukunan kalau saya sedang membimbing umrah. Pasti baca buku ini. Ini tulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Muhammad Sya'ban dan Profesor Hilal Muhammad Sya'ban. Saya akan baca dari sisi masjidnya dulu. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nabawi. Ini materinya dulu, nanti saya gambarkan setelah ini. Bahkan kita akan melihat video setelah ini. Masjid Nabawi asalnya adalah kalau kita menghadap kiblat Masjid Nabawi, itu kiblatnya arah selatan. Ingat ya? Ingat baik-baik bahwa kiblat di Masjid Nabawi arah apa? Selatan. Sedangkan kalau kita di Indonesia, kiblat kita arah barat. Barat, timur. Ya. Selatan di mana? Selatan di sana. Kiblat di arah Masjid Nabawi adalah arah selatan. Baik. Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama kali adalah dimiliki oleh tanah tersebut oleh Bani Najjar. Bani Najjar mereka yang mewakafkan tanah tersebut. Kemudian dibangunlah oleh Rasulullah SAW Masjid Nabawi. Panjangnya 30 kali 35. Oke, 30 kali 35. Berarti 30 panjang, lebar 35. Kemudian di tahun ke-7 Hijriah, setelah peperangan Khaybar, maka beliau luaskan Masjid Nabawi menjadi 50 kali 50. 50 meter kali 50 meter. Kemudian tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah itu berapa Masehi sih? 638 Masehi. Kita sekarang berapa? 2024. Ini tahun 638 Masehi. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melakukan perluasan Masjid Nabawi arah selatan. Berarti arah apa? Kiblat. Arah selatan, arah barat, dan arah utara. Kenapa demikian? Karena di arah timur ada kuburan Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang akan kita lihat nanti gambar-gambarnya.
Kemudian pada tahun 29 Hijriah, bertepatan dengan 649 Masehi, Amirul Mukminin yang kedua, Al-Khalifah Ar-Rashid yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau membangun kembali perluasan untuk Masjid Nabawi. Sama di arah selatan, barat, dan utara. Kenapa? Karena di arah timur ada apa tadi? Kuburan Nabi Muhammad SAW, dan ditambah kuburan dua, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian, nah ini menarik. Di zaman kekhalifahan dari Daulah Umayyah, ada khalifah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Pada tahun 88 Hijriah, bertepatan dengan 706 Masehi. Dan saat itu sudah tidak ada lagi istri-istri Nabi. Seluruh istri Nabi wafat sebelum tahun itu. Tahun 88 Hijriah. Gubernur Madinah pada saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz, yang nanti beliau menjadi khalifah pada zamannya, dan beliau disebut-sebut sebagai Al-Khalifah Rashid Al-Khamis, khalifah yang baik, yang Rashid, yang kelima. Khalifah Rashidah ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian di zaman tabi'in terulang, Khalifah Rashid disebut sebagai yang kelima. Kenapa? Karena di zaman beliau rakyatnya sama persis dengan di zaman yang 4 ini, adil, makmur, sentosa, dan seterusnya. Nah, tahun ke-88 inilah akhirnya dijadikan perluasan. Perluasan. Kenapa terjadi perluasan para ikhwan? Saya gambar dulu kayaknya nih. Maaf ya. Jadi ini raudhah. Akhirnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berapa tadi? 50 kali 50. Tahun ke berapa ini? 7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Nah, disinilah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah rumah istri-istri beliau. Ini tadi dimiliki oleh Bani An-Najjar. Sedangkan rumah istri-istri Rasulullah SAW, rumah Aisyah, kemudian Saudah binti Zam'ah, ini pemiliknya adalah An-Nu'man bin Harith Al-Khazraji Al-Ansari. Nu'man bin Harith Al-Khazraji Al-Ansari. Beliau hibahkan tanah ini kepada Rasulullah SAW untuk dibangun rumah-rumah istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa luasnya? 3 kali 5. Rumah pian seberapa ganalnya? Ya, 3 kali 5 meter. Nah, kemudian para ikhwah, tadi di zaman kekhalifahan siapa namanya? Al-Walid bin Abdul Malik. Inilah kesalahan enggak nyatat. Sudah kada kayak Imam Bukhari, karena mencatat tak pulang. Imam Bukhari sekali dengar itu hafal. Al-Walid bin Abdul Malik tahun keberapa? 88 Hijriah. Dimasukkanlah pembangunan ini. Kenapa dimasukkan para ikhwah? Jadi begini. Ini saya gambar lebih gede lagi. Ini anggap saja kamar Aisyah
radhiyallahu anha. Di sini beliau diam. Di sini kuburan suami beliau, bapak beliau, teman bapak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Utsman. Pas di pundak. Kepalanya Abu Bakar Siddiq pas di pundak Rasulullah SAW. Kepalanya Umar pas di pundak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini ada penghalang. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini diberikan dinding. Dan ceritanya panjang, dindingnya ada 2 lapis lagi. Oke. Kemudian setelah itu dinding dikasih lagi di zaman Umar bin Abdul Aziz, Al-Walid bin Abdul Malik. Tahun keberapa? 88 Hijriah. Bagaimana kasihnya? Begini. Ini kira-kira 14 meter tingginya. Ini kira-kira 6 meteran. Ini 14. Dan ini tertutup. Buku sejarah ada namanya buku Wafaul Wafa yang ditulis oleh Nuruddin As-Samhudi. Nanti saya akan ceritakan siapa beliau ini. Beliau menceritakan, subhanallah saya merinding. Ini kamar tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tidak ada pintu, tidak ada jendela. Ini juga tidak ada pintu, tidak ada jendela. Ini tidak ada pintu, tidak ada jendela. Tetapi sebelum dibangun, di sini ya, orang-orang sukanya sholat di sini. Nah, gini. Gambar besarnya ini di sini. Orang suka sholat di sini. Jadi semua rumah-rumah ini dihancurin, tinggal satu kamar ini saja yang tidak dihancurkan. Dan bentuknya seperti itu. Saya gambar bentuknya seperti ini. Nah. Orang-orang suka di sini sholatnya. Akhirnya membuat apa? Bertumpuk orang di sini. Maka diluaskanlah Masjid Nabawi. Begitu ceritanya mengapa sampai diluaskan. Paham ya? Nah. Itu tahun keberapa tadi? 88 Hijriah. Baik. Habis waktu kita, Pak. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau seperti itu perluasan. Itu saya berbicara perluasan dulu sebenarnya tadi. Perluasan Masjid Nabawi. Adapun yang berkaitan dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan beliau itu sebenarnya adalah kamar dari kamar Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian dan kuburan itu atau kamar tersebut hanya berupa tanah liat, dinding-dindingnya tanah liat, kemudian atapnya adalah pelepah-pelepah kurma, daun-daun dari pelepah-pelepah kurma. Kemudian pada tahun tadi 88 Hijriah masuklah kamar Aisyah radhiyallahu anha termasuk daripada Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau
membuat siapa tadi? Al-Walid bin Abdul Malik yang gubernur adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau membuat bentuk persegi panjang dan ada limas gitu ya. Tujuannya adalah agar orang ini menarik ini. Kenapa tidak dibuat begini? Ya, siapa yang bisa menangguh? Kenapa? Akan seperti Ka'bah. Dikhawatirkan nanti di tawafi. Kemudian kenapa harus ada ini? Agar orang-orang kalau sholat di sini tidak langsung menghadap ke Ka'bah. Dan ingat para ikhwah, di dalam Wafa'ul Wafa, buku Wafa'ul Wafa tadi, mulai tahun 90-an, tidak pernah ada satu manusia pun yang bisa masuk ke sini. Ke dalam sini. Bisa dia mungkin di sini. Ini kan kuburan begini nanti. Nanti saya akan perlihatkan gambarnya ya. Mungkin dia bisa masuk ke sini, ada pintunya. Di sini ada pintunya. Tapi untuk ke sini dari mulai tahun 90-an tidak ada. Nah, ada kejadian tanggal 5 Syawal tahun 881. Rusak di sini. Lalu kelihatan, kenapa rusak? Karena terjadi kebakaran di Masjid Nabawi. 2 kali sampai 3 kali terjadi kebakaran di Masjid Nabawi. Kemudian ada terjadi lubang di sini. Lalu terlihat bahwa ini dinding mau runtuh. Ini dinding mau apa? Runtuh. Maka di sini di Raudhah para alim, para penguasa bermusyawarah. Akhirnya ditentukan tanggal 5 Syawal tahun 881 diperbaiki ini. Otomatis apa? Ada yang masuk. Yang masuk tadilah yang bernama Nuruddin As-Samhudi yang menulis kitab Wafa'ul Wafa. Makanya beliau bisa bercerita tentang kuburan tersebut. Kata beliau salah satu ceritanya, kuburannya tidak tinggi, kemudian tanahnya bukan tanah liat, tetapi tanah pasir, bukan pasir-pasir, bebatuan-bebatuan kecil, berwarna merah. Kemudian tanahnya lebih rendah daripada Masjid Nabawi sekitar 60 cm karena jatuh. Kemudian baru diperbaiki di sini. Baru diperbaiki di sini, semenjak itu sampai sekarang tidak ada yang bisa masuk lagi. Kalau ada yang bisa masuk hanya di sini. Ini penziarah di sini nih. Ya, ada pagar-pagar kan? Kemudian ada jarak antara pagar itu dengan kubah, dengan apa? Kelambu. Paling masuknya bisa di sini saja. Adapun masuk ke dalam tidak akan pernah bisa. Dari mulai tahun 90 Hijriah hanya sekali yang bisa memasuki, itu pun karena perbaikan tanggal 5 Syawal 881 Hijriah. Sampai sekarang. Itu belum ada kubah. Itu belum ada kubah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahun 557 Hijriah ada seorang pemimpin namanya Nuruddin Zanki.
Beliau menggali di seputar sini. Menggali seputar sini. Kemudian diisi dengan rosas, timah. Dan penggaliannya dalam. Diisi dengan timah dan kemudian setelah itu tidak ada yang bisa masuk lagi. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Tahun 668 bertepatan dengan 1469 Masehi. Ada sultan namanya Zahir Baybaras. Beliau mengirimkan pagar yang tingginya 3 meter dan mempunyai 3 pintu, ya, yang mengelilingi ini. Tahun berapa itu? 668 oleh Sultan Zahir Baybaras. Pagar yang mengelilingi ini semua dan mempunyai 3 pintu. Artinya memang bisa masuk, tetapi nggak mungkin masuk ke sini. Pagar yang kedua atau dinding yang pertama, dinding yang kedua nggak mungkin bisa masuk. Bisa masuknya cuma sini-sini. Paham? Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun 886 Hijriah, bertepatan dengan 1481 Masehi, terjadi kebakaran di Masjid Nabawi. Lalu setelah itu datang sultan yang bernama Sultan Qaitabai. Beliaulah yang membangun pagar ini yang kita sekarang lihat. Pagar-pagar hijau ini. Hah? Ini nih. Tahun berapa itu adanya? 886 Hijriyah. Ulun pernah sebelum ke Madinah ada yang berpesan, Din, kalau ikam sampai sana supaya jadi penceramah hebat, jilat itu pagar. Itu padahal adanya baru 886 Hijriah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, mohon maaf sedikit lagi Kubah, tentang Kubah ya. Kubah belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW sampai tahun 700 Hijriah belum ada. Nah, ketika Al-Walid bin Abdul Malik, sang khalifah yang memasukkan rumah Aisyah radhiyallahu anha ke dalam perluasan Masjid Nabawi, maka Al-Walid bin Abdul Malik membangun di atas kamar tadi dinding yang terbuat dari tanah. Dinding. Jadi atapnya dibuat atap. Berarti pembuatan atap di atas kuburan tadi terjadi pada zaman Al-Walid bin Abdul Malik, tahun ke-88 Hijriah. Ya. Kemudian lalu diletakkan kubah di atas kuburan itu. Jadi kubah itu ada 2, Pak. Kubah kecil tepat di atas kuburan Nabi Muhammad SAW dan kubah yang besar yang hijau yang kita lihat sekarang. Kubah kecil di atas, tepat di atas kuburan Rasulullah SAW itu diletakkan pada tahun 678 Hijriah, bertepatan dengan 1279 Masehi, di zaman Sultan Qalawun As-Salihi. Ya, di zaman Sultan Qalawun As-Salihi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut dengan Al-Qubbatul Baydha.
itu disebut dengan kubah berwarna putih. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti baru setelah itu diangkat lagi ada kubah di atasnya, lalu dicat dengan warna hijau. Seperti yang sekarang itu. Ya, paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita coba lihat, ada bisa ditampilkan enggak di layar videonya dulu ya, video. Nah, dari awal Mas, dari awal. Nah, ini sebentar, mulai dari awal dulu Mas. Saya lihat. Nah, ini kosong ya. Lalu masukkan 6. Nah, ini adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Ada sebentar. Ya. Ini kuburan Nabi Muhammad SAW. Maaf ya. Ini ada kiblat ke sini. Ya, biar nggak bingung. Ini ada kiblat ke sini. Pokoknya yang arah ada limasnya itu membelakangi kiblat. Ya, agar orang kalau sholat tidak menghadap kepada kuburan secara langsung. Arah kiblat pokoknya di sini. Nah, ini kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian di belakangnya pas di katif, yaitu di pundaknya kuburan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kuburan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, terus baru setelah itu dan saya sebutkan tadi bahwa ketika Nuruddin As-Samhudi tadi masuk, maka dia sudah menurun sekitar 60 cm ya. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Al-Khalifah Walid bin Abdul Malik. Diberikan apa? Tembok. Diberikan tembok. Temboknya dari tanah biasa gitu. Ya. Nah, lanjut. Dan dari sini sudah yang dikatakan oleh Nuruddin siapa tadi? As-Samhudi, tidak ada pintu, tidak ada jendela. Nah, ini tadi zaman siapa? Sama. Di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Tahun keberapa? 88. Sudah ditutupi seperti itu. Sudah ditutupi seperti itu. Nah, lanjut. Nah, baru diletakkan seperti ini. Ya. Jadi mustahil kalau ada orang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di zaman sekarang. Apalagi sampai keluar, apalagi salaman. Bohong, dusta besar. Nah. Lanjut. Nah, lihat. Bentuknya selalu ada apa? Limasnya begitu ya. Limasnya. Kemudian ditutupi. Nah, ini yang saya bilang ada kubah lagi. Kubah halus. Ya, dibawa di dalam tadi. Nah, ini yang membuat ya, tadi para sultan tadi. Yang membuat adalah para sultan tadi, Umar bin Abdul Aziz. Nah, lanjut. Nah, baik. Jadi bagaimanapun orang tidak akan bisa. Yang kita lihat adalah ini, yang berwarna kelambu hijau-hijau itu. Ini yang kita lihat. Yang kita lihat dari luar, kalau kita nilik dari lubangnya itu, kelambu hijau. Ini. Lanjut. Nah.
Kalau Nabi Muhammad SAW ingin keluar bertemu dengan seseorang, maka susah beliau untuk keluar. Tapi itu kalau pembicaraan orang syariat. Tapi kalau pembicaraan orang hakikat, semuanya bisa aja. Pian melihat kayak ini. Hakikat pian, wujud pian, hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Hakikat tuh bang sudah. Nah, liman bicara hakikat kita. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ada yang mencatat tadi. Tahun berapa dibangun, tahun berapa diberikan kubah, tahun berapa. Ya. Nah, kemudian ada lagi foto. Cukup itu videonya. Silahkan lihatkan fotonya yang saya kirim tadi. Nah, perhatikan ini. Sekarang ulun di sini. Empat Allah. Nah, perhatikan kuburan Nabi Muhammad SAW, kepala beliau itu mendekat kepada raudhah. Itu ada batu, kuburan beliau mendekat kepada raudhah. Dan ini arah kiblat ke sini. Ya, arah kiblatnya ke sana. Kemudian di belakangnya kuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belakangnya Umar bin Khattab. Kemudian setelah itu ada kamar Aisyah radhiyallahu anha. Setelah dimasukkan, coba lihat gambar yang lain. Nah, ini ketika itu masih ada Rasulullah SAW saja. Belum ada Abu Bakar, belum ada Umar. Beginilah penampakannya. Aisyah radhiyallahu anha di sini, kuburan Rasulullah SAW di sini. Dan ini kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Bahwa beliau, innal anbiya yudfanun haitsu matu. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Aisyah radhiyallahu anha di sebelah situ. Kemudian Nabi Muhammad SAW di sini. Baik. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh sholat di kuburan, bagaimana nggak boleh Aisyah saja sholat di situ? Maka kita katakan itu kekhususan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau sholat di kuburan, di kamar yang di situ ada kuburan suami beliau radhiyallahu anha wa ardhaha. Baik. Gambar yang lain. Nah, ini kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, di kiblat di sini, kiblat di sebelah sini. Ini adalah Aisyah. Nah, gambar pertama tadi, yang satu lagi. Nah, ini ketika sudah ada dua sahabat beliau, maka beliau tutup dengan dinding. Baik. Yang kira-kira yang mau runtuh tadi yang mana? Nih. Pas bertepatan dengan kuburan Umar bin Khattab. Jadi terlihat kan kebakaran tuh. Kemudian terlihat dia di lubang, kuburannya dindingnya mau menimpa ke kuburan. Akhirnya diperbaiki. Disitulah Allah bertakdir pada tanggal 5 Syawal. Dan itu sudah tercatat dalam buku sejarah. Dan sejarah tidak pernah bohong. 5 Syawal tahun 881 Hijriah, salah satu ulama yang masuk yang ikut memperbaikinya adalah bernama Nuruddin As-Samhudi, dan beliau akhirnya menulis kitab judulnya Wafaul Wafa fi Akhbaril Mustafa. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Ya, tahun 911 Hijriah. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang beralasan setelah ini kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diberikan kubah, kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dibangun, maka jawabannya tidak demikian. Ya, tidak demikian. Dan itu semua terjadi setelah seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah wafat. Tidak ada lagi tersisa tahun 88 Hijriah tersebut, tidak ada lagi tersisa sahabat Rasulullah SAW. Yang paling terakhir meninggal dari sahabat Rasulullah SAW di kota Madinah kalau tidak salah Abu Tufail.
tahun 78 Hijriah, 10 tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan dengan ini selesai pembicaraan tentang pekuburan. Insya Allah kita lanjutkan dan ada permintaan dari masjid bahwa saya diminta untuk mengisi tentang Ramadan yang berkaitan dengan puasa. Padahal ustadz-ustadz di sini banyak, tapi tidak mengapa, kita mungkin lihat nanti tunggu saja pengumuman dari Dewan Kemakmuran Masjid Imam Syafi'i bahwa kita ingin mengadakan kajian intensif tentang puasa. Karena sebentar lagi bulan Sya'ban, setelahnya Ramadan, kita harus persiapan untuk bulan puasa. Mohon maaf, ini jam 9. Ya, akan tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat, karena kalau terpotong tanggung. Ya. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.